Pace bene, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Octavianus Situngkil Kapusin hendak membawakan renungan harian kepada kita Selasa pekan ke-15 masa biasa yang dikutip dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai 24. Demikian bunyinya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida, sebab jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dengan berkain kabung dan abu. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Adapun engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Sebab jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih ada sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan tanah Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Teguran sebagai peringatan demi kebaikan. Mendapat teguran bukanlah hal yang mudah dan tidak mengenakan. Orang berupaya mengelaknya, tetapi kalau dipikir-pikir secara tenang, teguran itu bisa menjadi jalan untuk memperbaiki diri dari kekurangan kesalahan. Dengan menerima teguran, orang dapat berkembang dalam hidupnya, karena di dalamnya orang ditantang untuk refleksi dan koreksi diri sendiri. Dalam Injil hari ini, Selasa pekan ke-15, Yesus mengecam penduduk kota Korazin, Betsaida dan Kapernaum. Mereka tawar hati walau telah menyaksikan mukjizat demi mukjizat yang diperbuat Yesus. Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat. Penduduk kota itu tidak merasa ada yang perlu disesali, diperbaharui dalam dirinya. Hati penduduk kota ini tidak tersentuh, cuek dan tidak membawa dampak perubahan dalam perilaku. Padahal Yesus sungguh memberi pengajaran dan pelayanannya dengan mukjizatnya. Mereka sudah merasa benar sehingga tidak ada rasa sesal, bertegar hati. Karena itu Yesus tidak hanya mengecam penduduknya, tetapi juga kota tempat mereka tinggal pun terkena kata celakalah. Yesus justru membandingkan orang Sidon, Tirus dan Sodom yang semula tidak mau beribadat, moral tidak baik, tetapi mereka bertobat. Padahal Yesus hanya sedikit berbuat di sana, tetapi sudah membuat penduduk kota itu berubah. Sabda Tuhan yang kita renungkan hari ini hendak mengingatkan kita agar selalu berbenah diri dari waktu ke waktu di jalan pertobatan. Selain itu, mau membuka hati untuk menanggapi sabda Tuhan yang bertujuan membaharui diri demi kebaikan kita. Memang dalam pengajaran dan pewartaan ada saat kita merasa kesal, jengkel pada orang-orang yang tidak mau tahu dan cuek. Kita mau melayani untuk kepentingan dia dan bersama, tetapi kurang ada respon. Sebaliknya, sungguh-sungguh yang muncul atau kritikan yang kurang membangun memperbaiki diri. Saudara-saudara,
kita pun bisa mau meledak, hendak menghentak orang yang tidak peduli dan sombong itu. Tetapi kejengkelan itu sering ditahankan dalam hati. Kita mau bisa lingkungan di rumah satu keluarga, tetapi si bapak tuan rumah misalnya tidak ada dan justru enak-enak di sana sini minum-minum di kedai. Sampai hati tidak hadir padahal perayaan di rumahnya sendiri. Terhadap orang seperti ini, terkadang hati mau mengecam, tetapi tidak mungkin itu dikatakan. Saudara-saudara, itulah sebagian derita beban batin petugas pengurus gereja, mau melayani umatnya, tetapi kurang ditanggapi atau dicuekin. Moga-moga kita selalu bersabar, walau kurang direspon. Kita tetap kuat dan teguh dalam semangat berwarta lewat kesaksian hidup kita dan membiarkan roh yang berkarya sehingga tidak perlu cepat kecewa. Melayani dengan semangat rendah hati. Mari tetap melayani lebih sungguh-sungguh. Pace bene, semangatlah selalu, berkat Tuhan selalu menyertai.